Halo, Bola Sporter. Ketemu lagi dengan Il Mister, iseng ngobrolin misteri sepak bola. Apa kabar, Bola Sporter? Ini di video kali ini, Il Mister akan coba bahas ini ya, rumor yang belakangan ini lagi panas di Liga Italia dan membawa lumayan heboh di tanah air ya, karena kabarnya AC Milan, klub yang sedang memuncaki klasemen Liga Italia ini, sedang mengincar kapten timnas Indonesia yang memperkuat Sassuolo, Jai Itzes. Waduh. Dan rumor itu tambah semakin lama semakin menguat ya, menjelang dibukanya bursa transfer Januari. Dan kebetulan akhir pekan ini Milan itu akan menjamu Sassuolo di hari Sabtu di pekan ke-15 Liga Italia. Jadi ini semacam apa ya, barangkali audisi atau wawancara gitu ya. Milan akan dalam tanda kutip mengetes calon pemainnya kalau rumor itu benar bahwa Jai Itzes sedang diincar oleh Rossoneri. Ini tentu sebuah kabar yang menggembirakan buat penggemar sepak bola di Indonesia, karena ya akan terjadi sejarah di mana untuk pertama kalinya ada pemain Indonesia yang mungkin akan bisa mengenakan seragam AC Milan sebagai pemain tim utama gitu ya. Bahkan nilai sejarahnya ini akan besar, mengingat Milan ini bukan klub yang biasa mempercayai pemain asal Asia, bahkan bukan cuma Asia Tenggara gitu ya, bukan cuma Indonesia, tapi secara level Asia itu belum banyak pemain yang mendapatkan kepercayaan di Milan. Kalau Il Mister nggak salah ingat, itu paling cuma Keisuke Honda, pemain asal Jepang yang pernah menjadi pemain utama di Milan. Kemudian ada kiper Zeljko Kalac dari Australia, tapi dia cuma jadi pemain cadangan waktu itu. Jadi kalau Jai Itzes benar-benar direkrut sama AC Milan, ini luar biasa. Ini pemain Indonesia pertama, pemain Asia Tenggara pertama, back Asia pertama yang akan bergabung dengan AC Milan, kalau betul itu rumornya ya. Nah di sini Il Mister akan coba bahas sebetulnya kalau misalnya Bang Jai benar-benar bergabung ke Milan itu untung apa rugi gitu, buat baik buat Milan ataupun buat Bang Jai Itzes sendiri. Kalau buat Milan ini, mereka udah nggak bisa bohong bahwa sekarang mereka kan ada di Capolista ya, mereka menjadi Capolista, udah nggak bisa lagi mengelak bahwa mereka adalah salah satu kandidat juara. Dan kayaknya Milan seiring dengan munculnya rumor Jai Itzes ini menyesuaikan diri dengan itu ya, dengan status baru mereka, bahwa mereka adalah tim yang diperuntukkan bisa merebut Scudetto. Artinya ya mereka harus memperkuat diri gitu, terutama melihat kelemahan-kelemahan yang terjadi di paruh pertama kompetisi, bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki, dan kesempatan untuk memperbaiki itu jelas ada di bursa transfer Januari, di mana mereka bisa merekrut tambahan pemain ya, yang kebetulan memang kalau menurut Il Mister squad Milan terlalu tipis ya. Walaupun mereka hanya bermain di kompetisi domestik, apalagi sekarang hanya fokus barangkali di Liga Italia setelah mereka tersingkir dari Coppa Italia, squad mereka masih terlalu tipis gitu. Kelihatan jelas ketika mungkin Allegri, pelatih mereka tidak banyak melakukan pergantian pemain, tidak banyak melakukan rotasi tim. Artinya dia kalau menurut Indonesia kurang percaya ya dengan kapasitas pemain-pemain cadangan untuk menggantikan pemain inti tanpa mengubah kualitas tim gitu. Kita udah bisa lihat contohnya waktu lawan Lazio lah di Coppa Italia. Itu ada beberapa pemain yang biasanya duduk di bangku cadangan, memulai pertandingan dari bangku cadangan menjadi starter, dan akhirnya Milan kalah gitu ya. Nah, selain lini depan yang pasti harus diperbaiki oleh AC Milan, karena mereka sekarang praktis tidak punya striker gitu ya. Santiago Gimenez bukan cuma mandul, tapi juga sedang cedera. Christopher Nkunku juga tidak kunjung mencetak gol di liga. Rafael Leao juga sedang cedera. Jadi mutlak lini depan adalah sektor utama yang harus diperbaiki oleh Milan di bursa transfer Januari. Mereka harus mencari striker baru gitu ya. Tapi lini belakang juga, walaupun sekarang Milan menjadi salah satu tim dengan pertahanan terkuat gitu di Liga Italia, dan ada 3 pemain
yang cukup solid ya di pertahanan, ada Tomori, kemudian Gabia dan Pavlovic. Tapi mereka tidak punya pelapis, praktis tidak punya pelapis, hanya ada Connie De Winter di situ yang penampilannya juga kurang begitu meyakinkan gitu di jantung pertahanan. Milan memang butuh tambahan satu pemain lagi, satu back tengah yang benar-benar reliable gitu ya, yang benar-benar udah teruji. Bahkan kalau bisa mungkin dari kompetisi ini, dari separuh kompetisi pertama. Dan makanya kalau menurut Ilmister sih tim pemandu bakatnya Milan, kalau benar mereka mengincar Jaices, mereka benar-benar bekerja dengan bagus sih, karena Jaices ini adalah salah satu pemain yang paling konsisten ya penampilannya di paruh pertama kompetisi. Ini pemain memang spesial sih Bang Dia ini, karena waktu di Venezia di musim kemarin klubnya degradasi tapi dia stand up lah gitu ya. Dia bermain konsisten, dia bermain bagus sebagai jenderal di lini pertahanan, bahkan sempat waktu itu beberapa kali Venezia clean sheet, sedikit kebobolan gol, cuma sayang di pekan terakhir mereka waktu itu kalah. Nah sekarang dengan tim yang lebih baik kita bisa melihat bagaimana Sassuolo sekarang dibawa Jaices ini mulai menapak ke papan atas gitu, udah mendekat ke zona Eropa. Penampilannya Jaices ini juga dari pekan ke pekan itu selalu mendapatkan pujian, selalu mendapatkan rapor yang tinggi gitu ya dari media-media Italia. Dan ini pasti bukan kebetulan, ini pemain yang benar-benar bagus, pemain yang benar-benar bisa tampil stabil. Dan kalau Milan mengincar Jaices itu bisa dimengerti gitu, Ilmister bisa mengerti mengapa pemandu bakatnya Milan ini jadi mengarahkan fokusnya ke Jaices, karena ini adalah pemain yang salah satu yang paling konsisten sepanjang paruh pertama kompetisi ya. Terbukti sudah bisa membawa Sassuolo tampil bagus, meraih beberapa kemenangan. Kemudian juga mungkin harganya sedikit miring gitu, cocok dengan budgetnya Milan gitu ya. Ini bukan dari tim besar, bukan dari tim top gitu ya. Jadi dia bisa direkrut dengan harga yang mungkin sedikit lebih murah. Ya memang pasti Sassuolo akan ini ya. Ini pemain baru, Jaices itu baru direkrut Sassuolo di musim ini, artinya kontraknya dengan Sassuolo itu masih panjang. Jadi Sassuolo bisa memainkan harga semau mereka gitu. Mereka tidak dalam tekanan harus menjual Jaices, jadi mereka bisa pasang bandrol yang lumayan tinggi. Tapi paling setinggi-tingginya angka yang dipasang Sassuolo paling nggak lebih dari 20 juta lah kalau menurut Ilmister. Bahkan mungkin bisa hanya 2 kali lipat dari harga belinya waktu dari Venezia ya. Sekitar 8 juta waktu itu dibeli. Artinya kalau 2 kali lipatnya ya 15-an lah, 15 juta euro juga bisa dibungkus nih pemain untuk ke AC Milan. Dan mudah-mudahan budget itu masuk ke Milan ya, untuk mendapatkan pemain yang sebagus ini gitu, semuda ini, masih bisa berkembang gitu ya. Cuman memang rumornya Massimiliano Allegri pelatih Milan ini masih kurang sreg gitu, karena ya istilahnya Jaices masih baru lah ya di Liga Italia ya, main di Serie A juga baru musim lalu. Jadi Allegri tampaknya lebih menyokong supaya klubnya itu merekrut Thiago Silva, mantan backnya Milan yang udah pernah juga bekerja sama dengan Allegri. Walaupun usianya udah tua gitu ya, Allegri kayaknya lebih percaya kalau misalnya Thiago Silva yang datang gitu, karena kemampuannya udah nggak perlu diragukan. Dan untuk short term, untuk jangka pendek, untuk paruh kedua kompetisi aja itu mungkin dia bisa Thiago Silva bisa keep up gitu ya dengan kondisi fisiknya sekarang lah. Mungkin sama seperti Luka Modric gitu contohnya. Luka Modric juga kan umurnya udah kepala 4, tapi nyatanya sampai sekarang dia terus menjadi pemain inti, bahkan sering sekali main penuh 90 menit. Artinya Allegri mungkin bisa yakin bahwa dia bisa memaksimalkan Thiago Silva kalau bergabung gitu ya. Tapi kalau menurut Ilmister sih harusnya sih Jaices lah lebih bagus daripada Thiago Silva ya, karena faktor usia itu ya. Jaices ini tadi Ilmister sudah sebut dia masih muda, masih punya kesempatan untuk berkembang yang masih jauh banget gitu ya dibandingkan Thiago Silva. Paling berapa musim sih kalau misalnya dia kembali ke Milan gitu, paling cuma 1,5 musim lah paling lama, mungkin 2,5 musim barangkali, nggak bakalan lama gitu. Jadi kalau untuk investasi masa depan kayaknya Jaices-nya pilihan seharusnya menjadi pilihan yang paling bagus buat Milan daripada Thiago Silva gitu ya. Ya mudah-mudahan itu kejadian, karena itu tadi harganya miring, nggak ada isu juga dengan status non Eropa dari Jaices ya, karena ini transfer antar klub Liga Italia, lebih longgar lah ininya ya.
aturannya soal non Eropa ini, karena kan Jaices sudah main di Liga Italia udah dari musim lalu, lebih nggak mempengaruhi batasan jumlah pemain non Uni Eropa yang bisa didatangkan oleh Milan di bursa transfer yang baru gitu. Jadi ini pemain yang mungkin cocok buat Milan. Tapi sekarang coba kita bahas dari Jaices sendiri, dari sisinya Jaices. Ini tentu sebuah loncatan karir yang luar biasa buat Jaices kalau misalnya dia jadi bergabung dengan Milan gitu ya, betul-betul bergabung dengan Milan, karena ini pemain masih tampil di Serie B 2 musim lalu, kemudian tiba-tiba sekarang udah jadi pemainnya Milan. Ini tentu sebuah lonjakan karir yang pastinya dinanti-nantikan juga oleh Jaices ya. Ini pemain yang dari awal udah memperlihatkan ambisinya ya untuk bisa tampil di salah satu liga paling top di Eropa, dan tentunya sekarang dengan rumor dia diincar AC Milan, tentu ini mungkin nggak perlu pikir panjang lagi Jaices ini untuk menerima tawaran Milan. Kalau benar-benar masuk gitu ya, ada tawaran Milan masuk, Sassuolo melepas, mungkin Jaices juga nggak akan pikir panjang bahwa dia mungkin akan langsung terima gitu ya. Cuma mungkin satu resiko yang harus diterima Jaices adalah dia harus siap jadi pemain cadangan dulu kalau misalnya dia bergabung di bulan Januari ya, karena si Tomori, Gabbia, Pavlovic ini udah solid, udah percaya banget lah Allegri dengan 3 pemain ini. Mungkin agak sulit buat Jaices untuk langsung mengganggu 3 pemain ini, untuk langsung merusak komposisi di lini belakang gitu ya. Jadi mungkin di pekan-pekan awal dia harus rela jadi cadangan, bahkan takutnya adalah sepanjang paruh kedua musim nanti Jaices ini akan selalu ada di bangku cadangan dulu di awal pertandingan gitu. Dia benar-benar menjadi pelapis, dia benar-benar menjadi pemain yang cuma merotasi tim ya, ketika Allegri memerlukan untuk menyimpan tenaga 3 pemain back andalannya ini, baru si Jaices ini baru akan dimainkan. Dan tentu ini nggak bagus buat Jaices, karena jauh lah kondisinya kalau dibandingkan dengan Sassuolo. Sekarang dia udah mantap banget di Sassuolo, udah nggak tergantikan lah. Jaices ini sampai sekarang adalah pemain Sassuolo dengan menit bermain yang paling banyak di Liga Italia, bahkan sama dengan kiper mereka gitu. Artinya kalau dia nggak ada halangan pasti dia akan jadi andalan gitu, pasti akan main gitu. Nah, kondisi itu nggak akan diterima oleh Jaices kalau dia bergabung ke AC Milan. Dia harus membuktikan dirinya dulu. Ya mudah-mudahan Jaices bisa gitu ya, membuktikan ketika dia dimainkan dia tampil bagus sehingga bisa merebut hati Allegri. Karena Allegri ini bukan pelatih yang terlalu terpaku dengan pilihan pertama gitu ya. Kita bisa melihat lah bagaimana Davide Bartesaghi bisa merebut posisi di starting 11 dari Vertis Estupiñán. Karena Estupiñán tampil jelek, Bartesaghi bisa memperlihatkan kemampuan dirinya, dan akhirnya sekarang malah dia yang jadi starter gitu ya. Mudah-mudahan itu yang nanti akan terjadi kepada Jaices ketika kalau dia bergabung dengan Milan. Kalau gitu nggak masalah gitu ya. Paling mungkin Jaices 1 bulan 2 bulan lah jadi banyak jadi pemain cadangan, tapi kalau dia tampil bagus, ketika dipercaya main, Allegri mungkin akan mulai mengubah komposisi lini belakangnya ya. Bisa aja mungkin mengganti antara Tomori dengan Pavlovic sih kalau menurut Mister. Karena terus terang kalau dibandingin sama Jaices, Tomori dan Pavlovic ini masih ceroboh gitu mainnya. Kita lihatlah Tomori kemarin di terakhir di Liga Italia ketika dalam pertandingan terakhir ya menghadapi Torino, dia melakukan handsball yang nggak perlu di menit awal. Pavlovic juga waktu derby juga hampir membuat Milan kehilangan poin gara-gara tackle-nya kepada Romelu Lukaku di kotak penalti gitu. Nah, si Jaices ini sejauh ini lebih bagus penampilannya daripada Tomori dan Pavlovic, lebih cermat, lebih tidak banyak melakukan kesalahan gitu ya. Padahal kan kualitas lawannya sama, yang dihadapi antara Sassuolo dengan Milan kan sama, Liga Italia juga, dan si Jaices ini bisa memperlihatkan kalau dia lebih atentif gitu ya, lebih cermat, lebih penuh perhitungan, lebih hati-hati, lebih nggak banyak ceroboh gitu ya. Mister nggak ingat sih musim ini kayaknya Jaices belum pernah membuat kesalahan yang membuat klubnya itu jadi kalah atau jadi kebobolan gitu, kayaknya belum pernah ya. Jadi harusnya sih dia bisa memperebutkan posisi di starting 11-nya. Itu tadi Bola Supporter pendapat Mister tentang rumor Jaices akan direkrut oleh AC Milan. Mudah-mudahan sih Mister berharap rumor itu benar gitu ya.
dan kita bisa melihat nanti di bulan Januari ada pemain Indonesia yang bermain untuk AC Milan. Mudah-mudahan begitu. Silakan boleh kasih komentarnya gimana pendapat kalian tentang rumor Milan mengincar Zaitzes. Apakah Zaitzes benar pemain yang tepat untuk Milan? Apakah juga bagus juga transfer apabila terjadi transfer ke Milan buat Zaitzes sendiri dalam konteks itu ya tadi ya, menit bermain dia, karena kalau di Sassuolo sekarang udah enak lah, udah kita bisa setiap pekan bisa melihat dia main ya di layar kaca. Mudah-mudahan apakah itu akan terjadi lagi nanti kalau misalnya dia di Milan. Silakan kasih komentarnya. Begitu terus perkembangan rumor Zaitzes ke AC Milan di website bolasport.com, dan jangan lupa subscribe dan menyalakan notifikasi di akun video YouTube bolasport.com supaya mendapatkan video-video Ilmister berikutnya. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain, Bola Supporter. Salam. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.